Coba deh sekarang berhenti sejenak. Lihat sekeliling kamu. Lihat ponsel yang lagi kamu genggam, motor yang cicilannya masih jalan terus, atau tumpukan baju di lemari yang mungkin udah nggak muat lagi. Semua benda yang kamu beli, kamu simpan, dan kamu rawat setengah mati. Kamu pikir, kamu yang punya semua barang-barang itu? Salah besar. Kalau kita mau benar-benar jujur sama diri sendiri, sebenarnya merekalah yang memiliki kamu. Ingat nggak baju lebaran tahun lalu yang cuma dipakai sekali? Atau HP lama yang sengaja disimpan dengan alasan siapa tahu nanti butuh? Semua itu bukan cuma sekedar barang mati. Mereka itu seperti kontrak tak terlihat yang kamu tanda tangani. Kamu itu bukannya lagi ngoleksi barang, tapi kamu lagi sibuk membangun sebuah penjara. Dan bayarannya, waktu hidupmu sendiri. Oke, mari kita bongkar penjara ini bagian per bagian. Kita mulai dari yang pertama. Beban tak kasat mata dari setiap barang yang kamu punya. Beban mental yang diam-diam, pelan-pelan menggerogoti pikiranmu. Dalam dunia psikologi, ada loh istilahnya, namanya beban kognitif. Gampangnya gini, ini adalah total jatah energi mental yang lagi kamu pakai dalam satu waktu. Biar lebih kebayang, anggap aja pikiran kita itu kayak RAM di HP. Makin banyak aplikasi nggak penting yang jalan di belakang, HP-nya jadi makin lemot kan? Nah, setiap barang yang kita punya itu persis kayak satu aplikasi yang nyala terus di kepala kita, 24 jam. Terus, aplikasi apa aja sih yang jalan itu? Cicilan motor yang tiap tanggal 5 udah menghantui, notifikasi tagihan pay later yang bikin jantung deg-degan, rasa was-was kalau HP kesayangan lecet sedikit atau amit-amit hilang. Sadar nggak sadar, energi mental kita itu habis terkuras cuma buat mikirin benda-benda itu. Mungkin kamu sering merasa stres bukan karena kerjaan berat, tapi karena RAM di kepalamu itu udah penuh sesak. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kita masuk ke sisi gelapnya. Ke teror psikologis yang terus-menerus mendorong kita buat terus membeli, terus menumpuk, dan akhirnya terus memenjarakan diri sendiri. Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Waktu kita klik check out di keranjang belanja online, apa sih yang sebenarnya kita cari? Apa kita beneran butuh baju baru yang kesekian kalinya? Atau kita sebenarnya lagi membeli sesuatu yang lain? Dan inilah kenyataan pahitnya. Kita hidup di dunia yang sengaja membuat kita merasa kurang, biar kita terus belanja. Sebenarnya, kita itu bukan membeli barang. Kita sedang mencoba menyuap rasa sepi dengan barang-barang plastik dan silikon. Kita beli HP terbaru biar kelihatan up to date. Kita beli baju mahal biar dapat pujian, wah keren. Setiap kali kita belanja karena alasan itu, sebenarnya kita lagi mengubur diri kita yang asli sedikit lebih dalam. Kita takut hidup sederhana. Tahu kenapa? Karena kita takut kalau semua barang itu nggak ada, kita jadi nggak tahu lagi siapa diri kita sebenarnya. Cukup ya soal sisi emosionalnya. Sekarang, mari kita lihat ini pakai logika dingin. Ada loh semacam perhitungan di balik pikiran yang jernih. Bayangin ini kayak timbangan. Di satu sisi, ada tumpukan barang-barang kita. Semua kebisingan itu. Di sisi lainnya, ada kejernihan pikiran. Logikanya sederhana. Semakin berat tumpukan barang di satu sisi, ya semakin enteng dan gak berbobot pikiran kita di sisi yang lain. Jadi ini bukan rumus matematika yang rumit. Ini soal keseimbangan hidup. Kalau mau pikiran kita jernih, ya kita harus mengurangi beban kepemilikan. Lihat deh grafik simpel ini. Kelihatan jelas banget kan? Begitu bar jumlah barang turun, coba perhatikan. Bar kesehatan finansial dan kejernihan mental langsung naik tajam. Uang yang nggak kamu pakai buat beli sampah emosional itu, itulah modal buat kebebasanmu. Nah, jadi ini poin kuncinya. Minimalisme itu bukan berarti hidup susah atau jadi miskin, bukan itu. Anggap aja ini sebuah software update buat pikiran kita yang udah kebanyakan spam dari dunia material. Sebuah cara cerdas buat ningkatin lagi performa mental kita. Dan semua ini membawa kita ke bagian terakhir, tapi justru yang paling penting, kekuatan dari melepaskan. Mengambil alih kembali kendali pikiranmu itu dimulai dari langkah yang sangat nyata, sangat fisik. Beresin kamarmu. Beresin lemarimu. Saat kamu akhirnya berani menyingkirkan barang yang gak ada gunanya, saat itulah kamu sedang menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Jadi, mulai sekarang jangan lagi bangga dengan seberapa banyak barang yang berhasil kamu kumpulkan. Mulailah bangga dengan seberapa banyak barang yang sanggup kamu lepaskan. Disitulah kekuatan sejati berada. Karena pada akhirnya, orang yang paling kaya itu bukanlah orang yang punya segalanya. Tapi dia yang pikirannya tidak bisa dibeli oleh benda apapun. Kebebasan sejati itu ya kedaulatan mental.
Jadi sekarang pilihannya kembali ke tanganmu. Apakah kamu akan melepaskan benang-benang yang mengikat itu, atau selamanya kamu rela menjadi boneka yang ditarik-tarik oleh barang-barangmu sendiri?